disembah Tuhan. Bertahan dari tempat ini sore ini Tuhan. Engkau yang kami muliakan. We praise you, Lord. Oh God, kami memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menebus kami, supaya kami yang seharusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God.
Angkat tangan saudara, sembah Dia sore hari ini. Kiara laba syara laba ya rata kara laba 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 laba. Kinara laba syakara laba 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 laba. Haleluya. Kinara laba laba syara laba 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 laba. Haleluya. Tuhan rindu disembah. Tuhan kita rindu disembah malam ini. Sembah Dia. Sikara laba ya rata. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kiara laba syana laba ya raba ya rata kara laba 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 laba. Kiara laba syana laba ya raba laba laba. Sembah Dia. Kiara laba laba ya raba laba syana laba laba laba. Yesus Tuhan. Berikan berbahasa roh, mulai berbahasa roh.
Shalom Aleichem. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita merayakan Paskah atau Pasyah. Dalam bahasa Inggris disebut Passover, artinya dilewati. Mengapa? Pada zaman dulu umat Israel ada di Mesir. Lalu umat Israel harus keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan perintah kepada Musa supaya seluruh orang Israel menyembelih domba. Lalu darah domba itu disapukan pada jalan pintu ke atas kiri kanan, supaya kalau ada malaikat maut
yang dikirim Tuhan untuk membunuh anak-anak sulung. Kalau dia lihat ada darah di situ akan dilewati. Kalau tidak ada darah di situ, malaikat maut akan masuk dan membunuh anak sulung. Makanya orang Israel menyembelih domba dan darahnya disapukan pada jenang pintu. Sehingga waktu malaikat maut lewat, dia lihat ada darah di situ, malaikat maut tidak masuk dalam rumah itu karena ada darah. Dan kemudian anak sulung orang-orang Mesir dibunuh, termasuk anak sulung dari Firaun. Mati, dibunuh sama malaikat maut dari Tuhan. Kenapa? Oleh karena tidak ada darah. Darah itu melambangkan darah Yesus. Jadi malaikat maut akan melewati kalau ada darah. Itu namanya Pasyah atau Paskah, Passover, dilewati. Malaikat maut melewati, tidak akan masuk membunuh anak sulung bangsa Israel. Nah, apa hubungannya dengan Paskah dalam Tuhan Yesus Kristus? Yesus mati, kemudian dikuburkan. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Yesus bangkit melewati maut. Yesus mengalahkan maut. Yesus melewati maut. Itulah Paskah, Passover. Ada kuasa. Dan yang membangkitkan Yesus dari antara mati itu adalah Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maka Roh Kudus yang ada dalam kita juga akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Kalau kita tidak punya penuh Roh Kudus, tidak mungkin dibangkitkan pada hari kebangkitan. Tidak mungkin. Pada saat hari kebangkitan nanti, waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus akan turun dari sorga sampai ke awan-awan. Dan semua orang yang mati dalam Kristus, artinya mati dalam urapan Roh Kudus, akan bangkit karena dia penuh Roh Kudus. Lalu diangkat, naik ketemu Tuhan di awan-awan. Itu saya bacakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Jadi orang yang mati tapi diurapi Roh Kudus itu yang bangkit, karena Roh Kudus yang mengurapi dia, membangkitkan dia dari antara mati menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus. Lalu naik ketemu Yesus di awan-awan. Nah, kita yang masih hidup, yang penuh Roh Kudus, kita akan diubah juga dapat tubuh kemuliaan. Kita akan naik dan kita semua akan dihimpun Tuhan Yesus di awan-awan. Semua yang diurapi Roh Kudus dihimpun Tuhan di awan-awan. Lalu Tuhan Yesus bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Makanya saudara kita harus penuh Roh Kudus. Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Paulus katakan kita harus penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah serahkan kepadaku. Oleh sebab itu, Yesus katakan, aku berikan Roh Kudus kepadamu. Di dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 23. Yesus waktu bangkit dari kematian, dia masih jalan-jalan di bumi 40 hari lamanya untuk beritakan kerajaan Allah. Suatu ketika, waktu Yesus bangkit dari kematian, datang kepada murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya sedang ketakutan. Lalu ada di dalam satu ruangan, dia ketakutan. Dia kunci semua pintu-pintu karena takut kepada orang Yahudi. Takut kepada orang Yahudi. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Semua murid Yesus ketakutan waktu itu. Tapi tiba waktu Yesus muncul mengatakan, damai sejahtera bagimu, mereka semua bergembira. Yesus bangkit. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang ada bekas lubang paku. Tuhan Yesus tunjukkan akan rusuknya bekas tombak. Ini aku telah bangkit sesuai dengan janji. Yesus bangkit, itulah Paskah. Saya bacakan ayat 19, ya, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus bawa damai sejahtera. Dalam keadaan murid-murid yang sedang ketakutan, tiba-tiba Yesus muncul mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita penuh damai sejahtera Yesus, kita tidak akan takut. Damai sejahtera di surga. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid yang bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bergembira, dari ketakutan bisa digembira karena melihat Yesus. Ini Yesus benar. Ya, ada luka bekas paku di tangannya, ada luka bekas tombak di rusuknya. Inilah Yesus yang sudah bangkit. Maka mereka bersuka cita. Kita juga sebagai umat Tuhan, ya, kita harus bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang bangkit dari kematian. Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus tiup Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus bilang, kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Jadi, Yesus tiupkan Roh Kudus pada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Murid-muridnya itu memiliki iman Roh Kudus. Iman yang bisa memperkatakan penciptaan. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita katakan penciptaan. Apa yang kita katakan itu pasti jadi. Seperti katakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang kuasa iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita harus berbuat baik. Kalau orang mengatakan saya penuh Roh Kudus tapi perbuatannya tidak baik, dia bohong itu. Tanda bahwa kita diurapi perbuatan kita baik. Kita berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan kedua, menyembuhkan semua orang kuasa iblis. Sebab Allah menyertai dia. Maka Yesus juga mau supaya kita dipenuhi Roh Kudus dan kita melayani seperti Yesus. Yesus melayani dan kuat kuasa Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus bilang, Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ditawan oleh iblis. Ya, itu deliverance, pelepasan. Urapan Roh Kudus melayani pelepasan, deliverance. Jadi kalau orang diikat iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, itu dilepaskan oleh Roh Kudus. Maka dalam pelayanan GBI pemulihan selalu ada urapan Roh Kudus. Orang yang diikat oleh roh jahat, kuasa kegelapan, dilepaskan oleh Roh Kudus. Mereka bermanifestasi. Itu deliverance. Nah, yang kedua, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan bagi orang buta itu healing. Healing ministry, kesembuhan. Ya, orang buta melihat, disembuhkan. Jadi pelayanan Roh Kudus itu menyembuhkan orang yang sakit dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Membebaskan orang-orang tertindas berarti apa? Inner healing, kesembuhan batin. Orang yang tertindas, itu batinnya tertindas. Roh Kudus akan memulihkan dia. Itu namanya inner healing, kesembuhan batin. Roh Kudus bisa menyembuhkan segala-galanya. Itulah Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus berikan kita kuasa melakukan pelayanan seperti Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang atau Yobel. Memberitakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Inilah pelayanan Tuhan Yesus. Maka kalau kita baca tadi di dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus Yesus melayani dalam kuasa urapan Roh Kudus, demikian juga Yesus mengutus kita dengan kuasa urapan Roh Kudus.
Jadi sebagai pelayan Tuhan harus penuh Roh Kudus supaya kita juga melayani dan kuat kuasa Roh Kudus. Terjadi kesembuhan, terjadi pelepasan, terjadi mukjizat. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus katakan dalam ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terima Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Makanya Paulus mengajar kita supaya kita punya iman Roh Kudus, bukan iman otak, iman rasio. Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan atau otak manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Roh Kudus. Supaya iman kamu iman Roh Kudus. Itulah iman Paulus. Paulus mengajarkan jemaat supaya jemaat punya iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia, bukan iman otak manusia. Kalau iman otak manusia itu terbatas, tidak bisa ada mukjizat. Tapi kalau iman Roh Kudus, itu iman lakukan mukjizat. Pasti mukjizat terjadi. Tuhan katakan, ya. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan melakukan perkara-perkara ajaib. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, kita semua harus penuh Roh Kudus. Supaya kita melayani seperti Yesus melayani dan kuat kuasa Roh Kudus. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus supaya kerajaan Allah bisa datang kepada kita. Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Supaya kerajaan Allah datang pada kita, kita harus diurapi Roh Kudus, maka kerajaan Allah pasti datang pada kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kerajaan Allah datang pada kita, maka Tuhan akan berkati kita. Itu firman Tuhan katakan, pasti diberkati. Dan Yesus memberikan kita kuasa Roh Kudus. Yesus katakan di dalam Lukas 10 ayat 19, aku berikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Kita menahan iblis, setan, roh jahat. Kita tahan semua sakit, virus corona dan penyakit apapun. Kita tahan dalam nama Yesus Kristus, jauh-jauh dari kita dan keluarga kita. Kita terpelihara oleh kuasa Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 29. Roh Kudus adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melalui kita, membakar semua musuh-musuh kita, menghanguskan musuh kita, sehingga tidak ada yang mendekati kita. Itulah perlunya kita harus diurapi Roh Kudus. Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, seluruh dia, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa itu hanya dari Roh Kudus. Saya minta jemaat Tuhan bagi pemulihan. Roh Kudus adalah Tuhan kebangkitan. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Kudus. Saya bacakan lagi Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, pada saat sangkakala berbunyi Tuhan Yesus turun dari surga sampai awan-awan, maka semua orang yang mati penuh Roh Kudus akan bangkit, dapat tubuh kemuliaan, naik ke tempat awan-awan. Dan kita yang masih hidup, yang penuh Roh Kudus, kita juga akan diangkat dalam tubuh kemuliaan. Kita dihimpun Tuhan Yesus di awan-awan. Lalu Tuhan Yesus bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Betapa bahagianya saudara. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Roh Kudus itu jaminannya. Kalau Anda mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, Anda harus penuh Roh Kudus. Saya berkali-kali katakan, kita harus selalu minta Roh Kudus. Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat 13. Apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang meminta. Mari, saya minta jemaat Tuhan, angkat tanganmu ke atas. Angkat tanganmu. Pusatkan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena yang mengurapi kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan pasti akan mengurapi kita asal kita minta. Silakan masing-masing minta pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus mengurapi kita. Semua minta. Hosana, hosana, hosana. Kalau sudah diurapi Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Oh Yesus Kristus, kami haus Tuhanku. Kami haus untuk menerima urapan baru dari Roh Kudus. Kami haus akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Roh Kudus memberikan kami kuasa menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Tuhan Yesus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah api Roh Kudus hingga atas kami. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api. Hosan dalam mana illa pamana katakan tanah nama roh pamana katakan amma pamana katakan haleluya nama urapan mana katakan tanah nama haleluya. Hosanna 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 illa pamana pamana hosanna no yang parameta oh dia santana nama haleluya haleluya irmena amma pamana katakan hosanna 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 haleluya 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 hosanna hosanna haleluya. Hosana, hosana, hosana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk urapan yang dahsyat melimpah kepada kami. Kami diberikan kuasa di surga dan di bumi untuk jadi saksi Kristus, melayani seperti Kristus, melayani kuat kuasa Roh Kudus, hidup dalam damai sejahtera Kristus. Oleh binapa malam kata kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita meminta berkat dari Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi berkat Tuhan akan terus turun pada kita kalau kita sehati minta kepadanya. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharap pada Tuhan Yesus sumber berkat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, damai sejahtera Kristus, sukacita Roh Kudus turun ke atas kita semua. Terimalah damai sejahtera Bapa di surga. Terimalah sukacita Roh Kudus. Terimalah damai sejahtera Yesus. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita dari manusia lain, memberikan kita kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.